Kembali di kabar siang pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Muhaimin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker tahun 2012. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Kamis kemarin. Muhaimin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker tahun 2012. Muhaimin diperiksa karena ia merupakan Menaker Trans periode 2009 hingga 2014. Menko Polhukam Mahfud MD pun ikut angkat bicara atas pemeriksaan Muhaimin Iskandar. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, ya. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ini, namun pihaknya belum mengumumkan secara resmi identitasnya. Setelah 5 jam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Usai diperiksa, Muhaimin memberikan keterangan kepada awak media. Muhaimin menyebut telah menjelaskan kepada penyidik semua hal yang ia ketahui terkait kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Terima kasih teman-teman. Caimin juga mengapresiasi kinerja KPK dalam memberantas praktik korupsi. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipanggil penyidik KPK untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Anehnya, pemanggilan Muhaimin ini terjadi setelah dia dan Anies Baswedan mendeklarasikan diri maju ke pemilu presiden 2024. Langkah KPK ini memantik tanya, apakah pemeriksaan ini bersifat politis dan bisa menjegal Anies dan Muhaimin untuk maju ke pemilu presiden 2024? Muhaimin Iskandar dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Apakah langkah pemanggilan ini bisa menjegal Anies dan Muhaimin untuk maju ke pemilu presiden 2024? Saya ingin katakan, penegak hukum dan penegakan hukum ya jangan zalim kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita tahu bahwa di publik ada kasus Pak Ganjar yang ramai dibicarakan oleh publik yang terkait EKTP. Pak Muhaimin kasus yang ramai juga dibicarakan sebelumnya. Tapi dalam momentum ini saya mengatakan kalau terhadap Pak Ganjar, terhadap Pak Muhaimin atau siapapun yang menjadi capres, cawapres, Anda panggil, saya menganggap ada upaya penjegalan terhadap orang yang bersangkutan. Meskipun akhirnya tidak sampai ke ranah hukum, tapi opini publik telah berhasil Anda bangun.
Jangan begitu penegakan hukum. Justru sebenarnya kita terima kasih kepada Cak Imin yang justru sudah datang hari ini dan menjelaskan. Dan bisa jadi KPK berjasa kepada Cak Imin loh, nanti malah ini membersihkan namanya Cak Imin daripada tersandera terus-terusan gitu. Jadi selama ini Cak Imin dikaitkan dengan kasus durian, dengan Musa Jainuddin almarhum di Lampung, dan sekarang berkaitan dengan sistem proteksi tenaga kerja. Catatan saya selain sistem online ini hotline, itu ada lagi juga dengan sistem asuransi yang masing-masing TKI itu harus membayar 450.000, ditunjuklah perusahaan asuransi konsorsium. Nah, ini diduga juga ada penyimpangan karena apa? Yang ditunjuk adalah konsorsium yang ranking 3 bukan ranking 1 pada tahun-tahun itu juga. Maka saya minta kepada KPK sekalian didalami perkara ini. Jadi sekali lagi kalau soal KPK ini kan ratingnya sudah jelek. Nah, kalau ini terus kemudian diserang begini-begini, ya saya kasihanilah KPK dan juga kasihanlah Cak Imin. Kesannya kan menjadi sesuatu yang ini merendahkan marwah pemberantasan hukum. Bahwa bisa jadi KPK ini dapat datanya memang baru tahun ini. Nah, dari mana? Ya, karena Cak Imin ini politisi, maka bisa dulu kawan menjadi lawan. Dan diduga membocorkan dugaan-dugaan apa yang terjadi di kementeriannya tahun 2012-2013 itu baru tahun ini. Nah, KPK baru dapat datanya itu memang baru tahun ini dan baru diproses tahun ini ya. Apa boleh buat? Toh belum daluarsa, belum 18 tahun. Sehingga ya kalau toh ini berbarengan dengan isu politik ya ini dianggap vitamin aja. Dan tadi Cak Imin aja sudah begitu gamblangnya menyatakan bahwa bahkan membantu KPK untuk mensiasat perkara ini. Lalu bagaimana pandangan dari PKB mengenai pemanggilan Cak Imin sebagai saksi? Tadi seperti Bang Nasrullah, Bang Bunyamin menyatakan apakah ini bisa dikatakan karena memang adanya saat setelah adanya deklarasi, ada pemeriksaan dan lain-lain, itu opini yang memang bangun. Karena ini perkara memang cukup menarik. 2012 baru di ujung 2024 perkara ini baru mulai naik penyidikan. Ini hebat sekali sebetulnya. Hanya memang Ketua Umum menyampaikan tadi bahwa alhamdulillah memberi keterangan dengan lancar, tidak ada persoalan apapun, dan dia meyakini bahwa keterangannya insya Allah bisa membantu KPK. KPK meminta keterangan Muhaimin Iskandar atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012 lalu. Atas kasus itu, KPK telah menetapkan 3 tersangka. Tim TV One mengabarkan.